Oke, bosku, ini ada belah mesin Vario 125 dan di situ tinggal CVT-nya sama kruk asnya saja. Kemarin di bagian kruk as itu sudah saya bersihkan, tapi untuk bagian crankcase dan juga baut-bautnya dan lain-lainnya itu kita rendam ya. Oke, setelah melakukan perendaman, setelah Oke ya bosku. Nah, jadi di sini mohon maaf ini rendamnya di kamar mandi ya. Karena kamar mandinya ini sedang tidak terpakai ya kebetulan dan kita manfaatkan untuk bak mandinya di sini. Nah, mohon maaf ya untuk videonya kurang jelas karena memang dari kameranya juga kurang mumpuni ya dan juga pencahayaannya kurang. Nih. Nah, di sini adalah rendamannya sudah eh, belum sampai 24 jam ya. Kemarin itu kita rendamnya duhur. Nah, sekarang ini pagi hari sekitar pukul jam 9. Berarti kan nggak sampai 24 jam. Kita mau cek. Nah, untuk teman-teman ini pakai cairan apa ya? Saya hanya menggunakan cairan Rinso ya. Mana kemarin? Nah, ini adanya ya. Nah, ini bukan endorse ya, teman-teman. Nah, nih, hanya pakai 2 biji saja ya. Dari sekian banyaknya air itu hanya pakai 2 biji. Sebetulnya semakin banyak rinso yang teman-teman aplikasikan itu akan semakin mempercepat untuk eh, mengempukkan kerak-kerak ya, apa namanya? Melemahkan kerak-kerak tersebut ya. Maka jadi di sini kita mau cek kenapa ini saya bedakan, ada beberapa air dan airnya menjadi satu ya, teman-teman. Itu airnya satu campuran, tapi di sini saya bagian crankcase sendiri, bagian silinder head sendiri bautnya ya, supaya kita tidak campur aduk nantinya. Nah, kita mau cek dulu seperti apa penampakannya. Oke, ini kita mau angkat dulu. Pertama-tama siapkan kuas ya. Usahakan kuasnya itu semakin kaku semakin bagus. Kita di sini pakai kuas yang bekas ya. Tuh, bisa dilihat dari segi bentuk airnya itu sudah berubah warna. Yang kemarin itu bening, sekarang menjadi coklat. Oke, kita mau cek di sini. Nih, ya. Ini real ya. Coba perhatikan di sini. Ini sebetulnya pakai sentuhan jari saja itu sudah bisa mengelupas ya. Ini. Tuh ya. Apalagi kita pakai kuas. Oke. Tuh. Nah, semakin lama tingkat ngerendamnya itu maka akan semakin mudah nanti ini untuk mengikisnya ya. Dia akan semakin empuk ya. Nah, jadi di sini. Dan juga banyaknya rinso itu juga berpengaruh ya. Nah, ini kita buang saja, nanti kita ganti. Nah, di sini. Nah, ini rencananya karena motornya ini tidak keburu kepake, ini mau saya rendam lagi lebih lama ya. Nah, ini kan masih ada yang agak-agak sulit ini ya, seperti ini. Karena memang kerannya itu kemarin sangat tebel sekali ya. Nih. Nah, ini dari sudut-sudutnya ini masih belum maksimal ya, teman-teman. Tuh. Kan sudah lebih ya. Sudah melebihi dari yang sebelumnya ya untuk tingkat kebersihannya. Nah, ini kan gosoknya agak lebih ekstra. Padahal ini teman-teman, kalau kita ngerendamnya itu semakin lama dan juga resunya itu e, tambah banyak itu mudah sekali ya. Nih, apalagi jenisnya ini yang aluminium sorry, yang besi-besi seperti ini kan penutupnya besi kan ya. Itu lebih mudah untuk menggosoknya. Seperti kruk as itu ya. Nah, itu. Bisa dilihat. Ya. Bisa langsung terkelupas di sini. Nah, itu ya. Nah, karena di sini kurang lama untuk rendamnya. Kalau bisa itu sekitar 2 hari gitu ya, 2 hari 2 malam atau 2 kali 24 jam. Kalau memang motornya itu nggak keburu dipakai ya. Kalau motornya keburu dipakai itu bisa pakai cairan thinner dan juga biayanya itu lebih mahal lagi ya. Tuh. Kalau ini kemarin sama bensin itu betul-betul nggak bersih ya. Nah, tapi catatan terpentingnya teman-teman itu sebelum kita melakukan proses perendaman seperti ini itu harus digosok dulu dengan bensin. Istilahnya kita membuang sisa-sisa lapisan oli filmnya yang menempel ya. Karena kalau kita ketahui teorinya itu
oli itu tidak bisa tercampur dengan yang namanya air. Jadi gitu ya. Ketika oli tersebut melekat kepada di keraknya, itu juga pasti nanti akan tidak bisa lengket. Si rinso ini atau deterjen itu tidak bisa menembus ke lapisan keraknya. Tuh. Jadi ini masih kurang lama ya. Tapi ini sudah bisa kok, dia bisa juga di openi ya istilahnya. Tuh. Karena saya kerjaan di luar masih ada ya, itu ini kita rendam lebih lama lagi. Kalau bisa ditambahin rinso lagi. Nah sebaiknya penambahan rinso itu lebih banyak di awal daripada kita harus tambahkan lagi ke bak ininya, ke bak rendamnya. Oke, kita rendam lebih lama lagi. Paling tidak itu teman-teman pakai cairan rinso sekitar, pakai bumbu rinso paling tidak 4 lah ya. 4 kan kalau 5.000-an kan berarti 20.000, itu cukup murah sekali. Kalau kita pakai hanya bensin saja, itu kalau kita gunakan bensin saja seperti kemarin itu habis 6 liter nggak akan bisa bersih kerannya ya. Nah, oke. Nah ini sudah bisa ya, bisa dicek ini. Tuh, ini coba perhatikan gigi tempe yang bentuknya seperti ini. Kalau kita gosok ya, tuh sudah bisa langsung berubah warnanya. Nah, mungkin nanti pertanyaannya teman-teman ya, Mas apakah tidak karatan setelah melakukan proses pencucian seperti ini? Nah, tergantung perawatan berikutnya. Nah, maksudnya itu gini, ketika kita setelah melakukan proses pencucian dengan air seperti ini, itu kita harus semprot menggunakan kompresor dan juga kita langsung jemur saja. Jangan sampai dia itu nggak terkena sinar matahari. Meskipun kering terkena sinar kompresor, paling kan masih ada sisa-sisa airnya itu ya. Nah itu akan yang menimbulkan flek kuning-kuning ya. Sepertinya itu awalan daripada karat. Nah karena ini motor ini, karena kalau kita rendam, setelah kita rendam meskipun karatnya itu sedikit ya, hanya flek menguning saja, tetapi nanti ketika kita rakit dan kita isi oli, pasti nanti itu tidak akan menjadi masalah ya. Jadi teman-teman seperti itu kalau mau triknya mengikuti kita ya. Tuh sangat empuk sekali ini ya. Oke, kita mau coba angkat bagian crankcase ya. Ini seperti apa? Oke. Untuk bak crankcase-nya, karena memang rendamannya ini kurang lama ya. Cuman kita mau buat video edukasi saja. Oke. Tuh. Wah, ini ya. Nah, ini kemarin sudah saya bersihkan pakai sikat kawat juga ya. Itu ternyata nggak bisa maksimal di sela-sela yang sempit-sempit, itu nggak bisa terjangkau. Oke. Jadi kalau kita rendam seperti ini, tuh ya. Lebih halus lagi nanti hasilnya ya teman-teman. Kemarin pakai sikat kawat yang kecil ujungnya itu ya, itu nggak maksimal ya, dan juga memakan waktu. Lebih baik kita siram dulu pakai bensin, kita gosok-gosok seperti ini pakai bensin, kemudian kita langsung melakukan proses perendaman. Nah, oke. Ya, bisa diperhatikan ya, dari sela-sela yang kecil saja sudah bisa kelihatan ini ya. Ya, dari sela-sela yang kecil yang tadinya itu ada flek-fleknya, ini pinggir-pinggirannya boringnya ini ya, rumah laharnya ini tuh bisa digosok langsung ya. Nah jadinya ini nanti memang prosesnya ini lama ya. Tuh. Memang proses seperti ini itu lama, tapi kan hasilnya itu bisa maksimal gitu loh ya. Dan ini saya praktekkan juga di motor saya. Dulunya pernah ceket ya,
pernah kameranya hampir masuk ya. Kalau motorku teman-teman dulu ya, itu saya rendam sekitar 3 kali 24 jam ya, karena motornya sendiri kita bisa estimasi makainya. Oke, ini masih saya rendam lagi lebih lama lagi ya, karena ini masih kurang menurut saya, dan juga resonya saya rasa kurang ini ya. Kemarin hanya pakai 2 saja. Mungkin nanti akan saya tambahi 1 atau 2 lagi ya, itu supaya lebih maksimal lagi. Oh, mati airnya. Ya, oke, mungkin itu saja. Semoga teman-teman bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.